Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep masakan olahan daging sapi, yaitu rawon. Jadi ini rawon ala-ala saya ya, jadi mohon maaf kalau ada perbedaan bumbu dan juga cara memasaknya. Dan ini rawon ala saya yang orang Banjar, Kalimantan Selatan ya. Nah, sebelumnya saya sudah merebus dulu daging sapi. Ini saya pakai daging kurban 750 gram. Ini saya rebus sebentar aja, kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini. Jadi ini belum empuk ya. Bismillah, pertama kita siapkan bumbu atau rempahnya. Ada 3 butir kemiri yang dipotong kecil-kecil, setengah sendok teh merica butiran, setengah sendok teh jinten, dan 1 sendok teh ketumbar yang butiran ya. Kemudian semua bahan ini akan kita sangrai. Saya pakai panci dari Idea Life. Pertama kita sangrai dulu kemirinya, kemudian baru lanjut ketumbar, jinten, dan juga merica butiran. Kemudian ini kita sangrai sampai wangi, jangan sampai gosong ya. Ini disangrai sampai agak meletup-meletup gitu dan berubah warna, tapi jangan sampai gosong. Nah, kalau sudah ini kita masukkan ke dalam blender, kita haluskan di blender yang untuk bahan kering ya. Kemudian bisa diproses sampai halus. Nah, ini dia hasilnya, bisa dilihat. Selanjutnya siapkan 60 gram bawang putih yang dipotong kecil-kecil seperti ini, 100 gram bawang merah dipotong kecil juga, dan ini ada kencur. Untuk kencurnya kalau nggak suka bisa di skip ya. Dan ada kunyit juga, kemudian ada lengkuas dipotong kecil-kecil, dan ini ada jahe merah, boleh juga pakai jahe putih, dan ini ada 1 buah cabai kering ya, ini sudah saya rebus. Jadi ini ada cabai kering yang biasa dijual di daerah Kalimantan ya. Jadi cabainya itu besar dan juga ini rasanya nggak pedas, biasa dipakai buat nasi kuning khas dari Kalimantan Selatan. Untuk cabai merahnya bisa di skip, atau kalau mau diganti dengan cabai keriting atau cabai merah besar yang segar juga boleh. Nah, ini ada 4 buah kluwek. Kluweknya sudah saya cuci dan saya rendam air panas. Kemudian semua bahan tadi kita haluskan. Jadi ini bumbu ala saya yang orang Banjar ya, jadi kalau ada perbedaan mohon dimaklumi karena ini selera. Nah, ini kluweknya juga kita masukin semua ya sama air rendamannya tadi. Kemudian masukkan juga rempah yang sudah dihaluskan tadi. Dan karena saya bikin rawon Banjar, saya pakai rempah sop khas Banjar. Nah, ini untuk rempahnya bisa di skip. Tadi ada kaskas ya, terus ada kapulaga India, dan ini ada adas manis, bunga lawang atau kembang sisir, dan kayu manis. Untuk rempah ini saya masukkan kaskasnya aja dan adas manis, bunga lawang, kayu manis, dan juga kapulaganya tidak saya masukkan. Kemudian tuang air secukupnya. Saya masukin air ke dalam bekas blenderan bumbu rempah tadi ya, karena masih banyak yang tertinggal di situ. Kemudian setelah itu bisa langsung kita proses sampai halus. Nah, jadi di situ ya bedanya ada cabai kering dan juga rempah sop Banjar. Jadi untuk cabai kering dan juga rempah sop Banjarnya bisa di skip. Nah, kalau sudah halus masukkan ke wajan tanpa minyak. Nah, ini masih ada sisa bumbu, saya bilas pakai air karena sayang ya, masih banyak di dalam blendernya itu. Kemudian masukkan juga rempah sop Banjar yang tadi. Nah, ini maaf videonya blur. Masukin serai, daun salam, dan daun jeruk. Daun jeruknya saya buang bagian tengahnya ya, seperti ini supaya aromanya lebih keluar. Saya pakai 5 tapi kerekam cuma 2 ya. Kalau sudah ini kita masak sambil diaduk hingga airnya mengering. Jadi ini belum pakai minyak, saya keringin dulu airnya. Nah, kalau sudah kering seperti ini bisa kita masukin minyak goreng secukupnya aja. Ini saya nggak pakai minyak goreng yang banyak ya, karena biasanya kaldu dari daging sapi itu agak berlemak gitu. Soalnya daging yang saya pakai itu ada campuran lemaknya. Kemudian ini kita aduk dan kita masak sampai berubah warna dan juga wangi. Ini harus benar-benar dimasak sampai benar-benar bumbunya matang, tanak, dan wangi ya. Jadi nanti nggak bau langu gitu. Nah, kalau sudah seperti ini udah cukup, sudah berubah warna dan juga lumayan lama tadi saya masak, tapi jangan sampai terlalu kering juga ya, nanti hasilnya itu bisa kayak bau gosong gitu. Nah, ini daging yang sudah saya potong kecil-kecil, masukin ke dalam tumisan bumbu. Ini kita aduk dulu sebentar sampai terbalur gitu dengan bumbu. Supaya lebih gampang saya tambahin air secukupnya ya, supaya lebih mudah tercampur dengan bumbunya. Kalau sudah ini diaduk sampai tercampur rata,
Untuk dagingnya ini belum empuk ya, tadi saya rebus pertama sekitar cuma 10 menitan gitu, dan untuk rebusan air yang pertama tidak saya pakai. Nah ini dia hasilnya, langsung aja kita masukin ke dalam air yang sudah mendidih. Tadi sebelumnya saya sudah mendidihkan air sebanyak 2 liter. Saya pakai panci presto dari Idealife, kapasitasnya ini 4,2 liter, lumayan besar ya. Masukin semua daging beserta bumbunya. Nah bisa dilihat ini kuahnya jadi agak kemerahan gitu ya. Jadi ini bukannya hitam pekat karena saya pakai cabai kering, kalau nggak suka bisa di skip. Kemudian masukkan garam, gula merah, dan juga 1 saset kaldu bubuk. Aduk rata dan ini siap untuk kita presto atau mau direbus biasa juga boleh. Ini saya pakai panci presto dari Idealife, diameter 24 cm, kapasitasnya lumayan besar, 4,2 liter. Nah ini saya presto dengan menggunakan api sedang kurang lebih selama 45 sampai 1 jam tergantung jenis dagingnya juga. Nah kalau sudah ini bisa langsung dibuka, ini saya sudah rebus sekitar 1 jam. Jadi untuk panci presto dari Idealife ini bisa dibuka dalam keadaan panas ya, nggak usah khawatir meledak atau meletus gitu. Nah ini kita cek dagingnya sudah empuk. Dan karena tadi saya rebus lumayan lama, sekitar 1 jam, airnya itu sudah menyusut ya, sekitar setengahnya sudah berkurang. Kemudian saya tambahkan air panas sekitar 750 sampai 1 liter. Ini saya pakai air panas supaya lebih cepat mendidih, mau pakai air biasa juga boleh. Setelah itu bisa dikoreksi rasanya, ini saya tambahin sedikit kaldu bubuk. Jadi untuk pemakaian garam dan kaldu bubuk sesuai selera aja. Kalau suka asin bisa ditambah. Kemudian ini saya tambahkan juga potongan daun bawang dan juga daun seledri. Setelah itu bisa diaduk rata. Dan ini tadi saya ada beli bawang goreng putih ya di pasar, satu bungkusnya 5.000 aja. Kemudian ini bisa kita remas-remas supaya agak hancur atau remuk gitu. Seperti ini hasilnya. Kemudian masukin ke dalam kuah. Bawang goreng putihnya saya pakai sebanyak 3 sendok makan atau sesuai selera aja. Setelah itu tambahkan juga bawang goreng yang merah, ini saya tambahkan juga 3 sendok makan. Jadi kuahnya ini bakalan wangi banget, tapi kalau nggak suka bisa di skip ya cara ini, karena ini memang bener-bener cara masak rawon ala saya. Kalau sudah aduk rata dan ini sudah siap untuk disajikan. Jadi mohon maaf kalau ada perbedaan bumbu dan juga cara masak, karena kalau soal masak itu sebenarnya sih tergantung selera masing-masing aja ya. Kalau ada bumbu yang tidak disuka teman-teman dari resep yang saya share ini bisa di skip. Jika sudah bisa dikasih irisan daun bawang dan juga seledri yang diiris kecil-kecil. Jangan lupa dikasih toge atau kecambah kecil. Terus dikasih telur rebus karena saya cuma adanya telur ayam biasa. Jadi saya pakai ini aja ya. Kalau mau lebih enak pakai telur asin. Dan untuk jeruknya saya pakai jeruk khas dari Kalimantan Selatan, yaitu limakuit yang biasa dipakai buat soto Banjar. Kalau dilihat sekilas mirip dengan jeruk purut ya, tapi sebenarnya beda banget. Ini jeruk khas banget dari Kalimantan Selatan, biasa dipakai buat soto Banjar atau cacapan, dan dibuat minuman juga seger banget. Sekian video ini, semoga bisa bermanfaat resep yang saya share. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan juga perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.